Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari fungsi if dan fungsi matematika sederhana yang bisa kelak kalian gunakan dalam sebuah laporan. Nah, pada laporan yang saya buat ini adalah berupa laporan penjualan barang harian, di mana nama perusahaannya adalah PT Harapan Indah. Nah, untuk judul laporan ini saya menggunakan tipe huruf yang ada di WordArt. Untuk membuatnya, kalian bisa mengklik tab Insert, kemudian kalian menuju ke Teks. Setelah itu pilih WordArt dan pilih tipe huruf yang kalian sukai. Semisal kalian suka yang ini, maka kalian pilih. Nah, setelah muncul your text here, ya kalian sisa menuliskan nama laporan atau judul laporan kalian. Misalnya laporan penjualan. Nah, setelah itu kalian menuju ke tab Home, kemudian kalian atur size-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah itu drag ke tempat yang kalian inginkan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pada tabel laporan penjualan ini saya membuat beberapa kolom. Yang pertama nama barang, harga satuan, jumlah beli, harga bayar, kemudian pajak, diskon, bonus, dan total bayar. Jadi pada kolom yang kosong ini kelak akan diisi untuk mengenai penjumlahan yang diperlukan. Adapun ketentuan dari pengisian kolom ini sudah ditetapkan pada keterangan di bawah, yaitu yang pertama harga bayar. Untuk kolom harga bayar itu diisi dengan harga satuan dikalikan jumlah beli. Jadi ini rumus matematika sederhana, di mana untuk perkalian itu sama dengan kita menuju ke harga satuan, kemudian ketik tanda bintang, kemudian dikalikan dengan jumlah beli. Setelah itu enter dan hasilnya akan muncul. Setelah itu kita lakukan kita drag seperti ini. Jika kolomnya jadi berantakan, bisa kalian perbaiki di format cell atau format bordernya. Kalian pilih tipe garis yang sesuai. Ya, oke. Kemudian pajak. Kolom pajak diisi dengan ketentuan jika harga bayar lebih dari atau sama dengan 50 juta, maka pajaknya 10%. Jika harga bayar lebih besar atau sama dengan 30 juta, maka pajaknya 5%. Jika harga bayar lebih besar atau sama dengan 10 juta, maka pajaknya 2%. Di luar itu pajaknya 0. Maka kita bisa lihat di sini ada 4 ketentuan atau 4 syarat, yaitu yang pertama ini lebih atau sama dengan 50 juta maka pajaknya 10%, syarat pertama. Terus yang di atas 30 juta atau sama dengan 30 juta 5%. Yang kedua, yang ketiga besar atau sama dengan 10 juta 2%. Dan yang keempat, jika pajaknya jika di luar dari tiga syarat sebelumnya maka pajaknya 0. Karena
syaratnya ada 3, maka ada 4, sorry, maka rumus atau fungsi if yang kita akan gunakan ada 3, ya. Seperti itu. Jadi jika syaratnya 4, maka if-nya 3, demikian pula kalau syaratnya 3, maka if-nya ada 2. Jadi yang pertama adalah kita klik if, kemudian kita ke logika yang pertama. Jika harga bayar, berarti kita ke harga bayar. Jika harga bayar lebih dari atau sama dengan, kita gunakan tanda lebih dari sama dengan 50 juta, kita ketikkan 50 juta. Maka, kita berikan koma, value if true, nilai jika benar, maka pajaknya 10%. Maka pajaknya 10%. Nah, 10% dari apa? Ya tentu dari harga bayarnya. Kemudian, karena ini if nested atau if bercabang, maka kita langsung mengetik if lagi. If buka kurung, jika harga bayar lebih besar atau sama dengan 30 juta, ini harga bayar lebih besar sama dengan 30 juta. Kemudian, maka pajaknya 5%. Kita berikan koma dulu. 5%, tentu ini dikalikan dengan harga bayarnya. 5% dari harga bayar. Kemudian koma lagi. If, buka kurung. Kita ke syarat yang ketiga. Jika harga bayar lebih besar sama dengan 10 juta, maka pajaknya 2%. 2% dikalikan dengan harga bayarnya. Kemudian koma. Jika di luar itu, maka pajaknya 0. Maka kita beri angka 0. Kemudian kita tutup kurung. Maka pajaknya adalah 27.675. Jadi kena pajak 10% karena dia di atas 50 juta. Kita langsung tarik. Kemudian untuk diskon. Diskon itu juga menggunakan rumus if, di mana di sini dikatakan jika jumlah beli lebih dari atau sama dengan 100, berarti kita kolom acuannya adalah ini ya, jumlah beli. Jika jumlah beli lebih dari atau sama dengan 100, maka akan diberikan diskon 8%. Syarat pertama. Jika jumlah beli lebih besar atau sama dengan 50, maka akan diberikan diskon 3%. Syarat kedua. Kemudian di luar itu tidak diberikan diskon. Syarat ketiga. Berarti kita menggunakan 2 if. Karena ada 3 syarat. Berarti sama dengan if buka kurung. Jika jumlah beli dikatakan lebih besar sama dengan 100, maka berarti kita berikan tanda koma, maka akan diberikan diskon 8% dari harga bayar. 8% dikalikan dengan harga bayar. Koma, if lagi, buka kurung. Jika jumlah belinya lebih besar sama dengan 50, maka diberikan diskon 3% dikalikan dengan harga bayarnya. Di luar itu tidak diberikan diskon, berarti diskonnya 0. Kita tutup kurung, kemudian enter. Maka diskonnya adalah 22.140. Dan kita drag.
Oke. Nah, untuk bonus itu akan diberikan. Pertama, jika pajaknya lebih besar atau sama dengan 20 juta, maka akan diberikan bonus lampu tidur. 1. Jika pajaknya lebih besar atau sama dengan 50 juta, maka akan diberikan payung. Di luar itu tidak diberikan bonus ya, sepertinya soalnya ini salah. Sepertinya ini di sini 10 juta bukan 50 juta. Jadi di sini ada 3 syarat. Di luar itu tidak diberikan bonus. Maka kita menggunakan 2 rumus if karena 2 if karena syaratnya ada 3. If pajaknya lebih besar sama dengan 20 juta, maka akan diberikan bonus lampu tidur. Oke, akan diberikan bonus lampu tidur. Kemudian jika pajaknya lebih besar sama dengan 10 juta, maka akan diberikan bonus payung. Di luar dari itu maka tidak diberikan bonus. Tidak diberikan bonus, kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi kutip 2 terus garis datar. Kita tutup dan dapatnya lampu tidur untuk penjualan yang pertama. Oke. Berarti 110. Oke. Nah, total bayar. Total bayar adalah harga bayar ditambah pajak dikurangi diskon. Total bayar adalah harga bayar ditambah pajak dikurangi diskon. Oke. Oke, dapat. Nah, maka ini adalah jumlah dari total bayar dan kita bisa jumlahkan keseluruhannya untuk mendapatkan grand totalnya. Wow. Maka penghasilan untuk satu hari itu adalah sebesar 1.481.706.090 ya. Jadi seperti ini cara perhitungan sederhana atau cara pembuatan laporan penjualan sederhana. Ini sebenarnya bisa juga kalian modifikasi sesuai dengan karakteristik dari perusahaan kalian. Kelak kalau misalnya kalian akan membuat usaha kecil-kecilan, ini bisa disesuaikan dengan karakteristik dari perusahaan ataupun jenis usaha kalian. Ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.